Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Tatang dan Ibu Nini. Perkenalkan kami dari kelompok 5, saya Ardiansyah dan rekan saya MRD Zailani. Kami akan menyampaikan hasil penelitian kami sebagai proyek kelas dengan judul Implementasi Quality Control Circle dan Root Cause Analysis untuk solusi teknologi pemantauan safety driving behavior di tambang quarry. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, PT Semen Indonesia Pabrik Tuban dalam hal ini berkomitmen melaksanakan kegiatannya sesuai dengan Permen SDM tentang kewajiban menjalankan kegiatan perusahaan sesuai dengan good mining practice. Kegiatan tambang sendiri sangat lekat dan berhubungan dengan kendaraan angkutan, di mana terdapat lebih dari 100 alat per hari beroperasi. Oleh karena itu, pemantauan aktivitas driving sangat penting untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja. Statistik menunjukkan terjadi 8 kejadian sepanjang kuartal kedua tahun 2023 dengan kerugian mencapai hampir 500 juta. Untuk itu, kamuskan masalah pada penelitian ini menjadi dua, yaitu bagaimana bisnis model perusahaan saat ini, serta bagaimana solusi atas permasalahan ketidaktersediaan sistem pemantauan safety driving behavior secara real time pada tambang quarry di PT Semen Indonesia. Tujuan penelitian ini sendiri adalah mengkaji model bisnis perusahaan dengan BMC, menganalisis peran dengan metode Quality Control Circle dan Root Cause Analysis untuk mendapatkan solusi serta merumuskan rekomendasi teknologi apa yang dapat membantu pemantauan safety driving behavior secara real time. Permasalahan kami batasi pada solusi teknologi sistem pemantauan safety driving behavior dengan kamera cabin, GPS tracking, dan fatigue sensor, serta melakukan studi case pada area tambang quarry. Manfaat penelitian ini secara teoritis dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya atau penelitian teknologi monitoring safety driving behavior secara praktis. Hasil penelitian dapat digunakan perusahaan untuk rekomendasi teknologi pengelolaan safety driving behavior di areanya masing-masing. Dari materi sebelumnya sudah disebutkan tambang quarry. Tambang quarry adalah suatu sistem tambang terbuka, bentuknya berupa open pit yang luas, untuk memudahkan dalam menggali dan mengambil mineral yang diinginkan. Dalam melakukan aktivitas driving, perilaku safety berkendara di tambang harus dipantau untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Penyebab kecelakaan kerja utama di tambang adalah disebabkan oleh karena fatigue atau kelelahan. Safety driving sendiri adalah sebuah perilaku mengemudi yang aman untuk menghindari kecelakaan kerja. Safety driving didesain untuk meningkatkan awareness atau kesadaran pengemudi terhadap segala kemungkinan yang terjadi selama mengemudi. BMC adalah model bisnis yang digunakan untuk membantu memahami, menjelaskan, dan memprediksi aktivitas apa yang sebaiknya dilakukan untuk dapat menghasilkan keuntungan bagi organisasi bisnis. Salah satu model bisnis yang ada adalah Business Model Canvas atau BMC, terdiri dari Key Partners, Key Activities, Value Propositions, Customer Segment, dan Key Resources. Quality Control Circle atau yang juga biasa disebut QCC adalah salah satu strategi yang dapat dan perlu dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan pengendalian kualitas secara efektif dan efisien. Pada penelitian ini, penulis juga memakai metode RCA atau Root Cause Analysis dengan bantuan alat Cause and Effect Diagram. RCA menjadi metode yang akan digunakan untuk mengidentifikasi akar penyebab terjadinya permasalahan. Diagram sebab akibat atau cause and effect diagram adalah alat yang menunjukkan hubungan sistematis antara suatu hasil dan gejala atau efek dan kemungkinan penyebab terjadinya. Sebagai referensi penelitian, kami juga menjadikan penelitian terdahulu sebagai sumber tinjauan pustaka. Ada beberapa penelitian yang kami anggap cukup relevan dengan penelitian yang akan kami ambil tentang BMC, driving behavior, QCC, dan quality circle. Metodologi penelitian yang digunakan adalah mulai dari mengidentifikasi masalah, melakukan studi literatur, metode BMC, QCC, root cause analysis, serta melakukan pengumpulan data, melakukan analisa hasil, serta pada akhirnya memberikan kesimpulan dan saran. Berdasarkan pengamatan studi literatur, laporan tahunan perusahaan PT Semen Indonesia pada tahun 2022, serta eh, perusahaan ini memiliki 9 elemen bisnis atau BMC sesuai dengan literatur Osterwalder dan Picknier pada perusahaan. Dimulai dari customer segment, yaitu berupa retail dan proyek, kemudian value proposition perusahaan lebih menekankan kepada kualitas terbaik, jaminan supply, layanan terpadu, serta kustomisasi produk.
Sebagai channel atau, media yang digunakan untuk mempopulerkan value proposition dari perusahaan menggunakan website, telepon, email, aplikasi sistem, jaringan, dan armada distribusi. Kemudian sebagai key partner dari perusahaan secara BMC, terdiri dari supplier, kontraktor, distributor, ekspeditur, komunitas pekerja. Dan kemudian, sebagai key resources memiliki bahan baku, bahan bakar, serta sumber daya manusia, di mana sebagai cost structure terdiri dari dua, yaitu beban pokok penjualan serta biaya transportasi. Selanjutnya untuk pembahasan dan rekomendasi solusi menggunakan metode QCC, menggunakan 8 langkah sesuai dengan quality control cycle. Yang pertama, penentuan tema. Dari kami, tim menentukan tema improvement untuk solusinya yaitu solusi teknologi pemantauan dan pelaporan real-time safety driving behavior pada kegiatan pertambangan untuk meminimalisir risiko kecelakaan lalu lintas jalan tambang. Dari tema ini kami menetapkan sasaran tema berdasarkan 5 aspek mutu yaitu quality, cost, delivery, safety, dan moral. Dengan sasaran masing-masing aspek mutu dengan sasaran SMART mulai dari informasi tindakan kondisi tidak aman ini harapannya memiliki record yang lengkap, terjadi penurunan biaya yang disebabkan dari kecelakaan ataupun kerusakan peralatan. Selanjutnya dari sisi delivery, harapannya informasi ini bisa terpantau selama 24 jam. Dari sisi safety, targetnya sasarannya adalah kecelakaan lalu lintas tambangnya turun di atas 50%. Dari sisi moral, harapannya sasarannya adalah pekerja lebih termotivasi dengan peningkatan productivity pada akhirnya. Nah, langkah kedua adalah menganalisa masalah dan peluang. Kami menggunakan root cause analysis yang mana kami identifikasi beberapa penyebab berdasarkan aspek manusia, peralatan, material, metode, dan juga lingkungan dari permasalahan terkait laporan real-time monitoring safety driving behavior yang belum tersedia. Nah, dari 5 aspek tersebut, kami identifikasi beberapa penyebab dan selanjutnya kami melakukan identifikasi akar dari penyebab tersebut. Dari hasil identifikasi, kami mendapatkan 4 akar penyebab yang kami dapatkan, mulai dari alat ukur dan pengawas petugas yang terbatas, volume produksi yang tinggi, biaya investasi alat ukur lokasi daya yang tinggi, serta risiko kerja area di tambang yang tinggi. Nah, dari 4 akar penyebab ini, kami coba melakukan nominal group teknik untuk menentukan 3 akar penyebab yang dianggap dominan, yang selanjutnya akan kami proses untuk mencari beberapa alternatif solusi. Nah, dari nominal group teknik tersebut masuk ke langkah ketiga, yaitu menentukan solusi dan identifikasi alternatif solusi. 3 akar penyebab dominan, selanjutnya kami identifikasi beberapa alternatif solusi. Nah, berdasarkan beberapa pertimbangan, mulai dari kemudahan eksekusi, biaya yang dibutuhkan untuk alternatif solusi, 3 alternatif solusi yang kami eh, ambil sebagai solusi terpilih, yaitu yang pertama instalasi alat sistem di alat tambang, yang kedua instalasi fatigue sensor di peralatan tambang, dan yang ketiga, menggunakan alternatif alat ukur lain selain lakasi daya yang lebih murah. Adapun spesifikasi teknis dan model product improvement terkait 3 alternatif solusi tersebut, yaitu dengan pemasangan fatigue sensor pada unit yang nanti akan mentransmisi hasil event tangkapan sensor pada DVR yang akan mengaktifkan kamera pada unit yang terinstal, dan kamera ini akan merekam aktivitas selama event fatigue sensor tersebut terjadi, yang juga secara langsung akan mengaktifkan buzzer di dalam unit. Selain itu juga informasi event fatigue ini juga akan terkirim ke dalam dashboard web monitoring yang bisa dipantau secara real time oleh pengawas di dalam ruang kontrol. Secara terintegrasi, ketika event fatigue ini terjadi, maka buzzer akan menyala, kamera akan merekam, dan juga event fatigue akan tertampil pada dashboard monitor. Untuk perhitungan cost benefit analysis, biaya untuk operasional, untuk implementasi pada seluruh alat transport, dan juga biaya kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan pada semester 1 kami asumsikan sebagai potensial benefit, yaitu total kerugian dikurang dengan total cost yang dikeluarkan untuk implementasi, sehingga didapatkan potensial benefit implementasi ini yaitu 1,5 miliar. Nah, terhadap implementasi ini kami coba memitigasi beberapa resiko yang mungkin terjadi, dan didapatkan satu resiko tertinggi yaitu height pada resiko sensor dihalangi oleh operator. Kami melakukan beberapa rencana mitigasi berupa dengan pembuatan SOP dan memasang penutup sensor sebagai bentuk pelanggaran jika dilakukan oleh operator untuk mengantisipasi kejadian penutupan. Nah, selanjutnya langkah keempat merencanakan perbaikan. Pelaksanaan melibatkan beberapa lintas fungsi dan kami melakukan mulai dari bulan Juni dengan konsep PDCA, Plan Do Check Action, sampai pada implementasi di bulan November, Desember sampai dengan Januari 2024.
Langkah selanjutnya adalah melaksanakan perbaikan, dimulai dengan instalasi, dilakukan trial pada unit, dump truck sebanyak 3, melakukan evaluasi dari hasil trial, melakukan briefing. Selanjutnya kami juga memantau proses, implementasi, bagaimana sensor itu bekerja, bagaimana proses perekaman, sampai pada laporan alert dan mekanisme tindak lanjut terhadap event dari fatigue yang terjadi terhadap pengawas yang akan menindaklanjuti sampai kepada program of the job safety. Nah, selain itu juga, terdapat beberapa pantauan progres perbaikan dengan beberapa, event fatigue yang bisa langsung termonitor pada dashboard dan juga rekaman event-event fatigue. Nah, selain itu juga progres perbaikan ini bisa terlihat bagaimana, pada bulan-bulan setelah implementasi fatigue sensor, beberapa, indikator-indikator pelanggaran atau event terkait safety driving behavior ini terjadi penurunan. Nah, selanjutnya langkah keenam adalah mengevaluasi solusi berdasarkan 5 aspek sasaran tema sebelumnya. Dari hasil akhir dari kelima aspek tersebut, implementasi ini menunjukkan hasil, yang baik, yaitu, sasaran-sasaran yang ditetapkan mampu terpenuhi. Mulai dari sisi quality, yang mana laporan event safety driving behavior bisa terpantau 100% dan selama implementasi juga tidak terjadi kecelakaan. Selain itu dari sisi delivery, dengan implementasi driving, monitoring, seluruh event fatigue saat ini bisa terpantau selama 24 jam secara real time dari sebelumnya manual. Selain itu dari sisi safety tidak terjadi kecelakaan, dari sisi moral dengan, adanya monitoring secara real time ini, event safety driving behavior bisa terjadi penurunan dan ini juga inline dengan peningkatan produktivitas kerja dari, driver. Angka ketujuh, kami melakukan penetapan standar dengan menerbitkan SOP berupa Driving Material System. Dan langkah 8, penetapan rencana berikutnya, dari kami merencanakan mengusulkan untuk, kajian selanjutnya yaitu adalah mengenai pemasangan teknologi dashboard di dalam unit, sehingga secara langsung operator ataupun driver bisa berinteraksi atau melakukan, aksi ketika terjadi event, secara langsung di unit dengan, pengawas di, area control room. Nah, selanjutnya kesimpulan dari, project kelas ini terhadap 2 target atau masalah. Yang pertama, dengan, bisnis model kanvas atau bisnis model yang dilakukan perusahaan, yang sudah kami jelaskan sebelumnya, ini menunjukkan, hasil yang baik, yang mana dapat disimpulkan bisnis model perusahaan yang dilakukan saat ini sudah mampu membawa perusahaan menunjukkan kinerja dengan, dapat dilihat sampai saat ini perusahaan mampu menjadi market leader dalam industrinya, serta yang kedua dengan bisnis model yang diterapkan saat ini mampu menunjukkan terjadi peningkatan dari sisi, indikator performa seperti salah satunya revenue dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, untuk kesimpulan kedua, rekomendasi, solusi monitoring ini kami merekomendasikan pemasangan safety driving behavior berupa pemasangan fatigue sensor, kamera di kabin, dan juga budget alert system yang terbukti mampu menurunkan, pelanggaran safety driving behavior sekaligus menjadi solusi terkait laporan safety driving behavior yang sebelumnya tidak bisa dilakukan secara real time. Nah, saran dari kami terkait, kajian ini, yang pertama, kami menyarankan untuk dilakukan kajian lebih lanjut mengenai analisis teknologi acceptance model, dan yang kedua, terkait implementasi safety driving behavior, kami menyarankan untuk, menjalankan program reward dan punishment sehingga implementasi teknologi safety driving behavior ini bisa lebih optimal. Demikian, presentasi project kelas dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf, kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.